Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Yowana Wiradwisa T. Ilham Putra, NIM D0611910002. Saya akan mempresentasikan tentang rangkuman paleontologi. Langsung saja untuk mengefisiensikan penggunaan waktu. Yang pertama, fosil. Fosil merupakan istilah yang sangat familiar dalam dunia sejarah. Fosil merupakan bukti peninggalan dari zaman prasejarah yang sering digunakan untuk riset dan penelitian tentang keadaan bumi masa lampau. Pengertian fosil sendiri merupakan jejak atau sisa-sisa makhluk hidup atau organisme hidup yang telah menjadi mineral atau batu. Makhluk hidup yang dapat berubah menjadi fosil adalah manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Sisa-sisa manusia, tanda binatang, maupun tumbuhan ini tentu saja yang telah ditutupi oleh sedimen. Tanaman atau binatang dianggap punah, namun masih hidup disebut dengan sebutan fosil. Kebanyakan yang ditemukan adalah kerangka fosil sebagai shell atau cangkang, tulang, dan juga gigi. Selanjutnya, syarat terbentuknya fosil. Secara umum, fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi apabila tumbuhan atau hewan terkubur dalam lingkungan yang terbebas dari oksigen. Fakta-fakta yang telah ditemukan, fosil tidak bertahan dalam bentuk aslinya. Setidaknya, ada beberapa kriteria yang bisa dianggap pemfosilan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki umur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Yang kedua, organisme mempunyai bagian tubuh yang sulit. Yang ketiga, terjadi secara alamiah atau proses alam. Yang keempat, mengalami pelestarian. Yang kelima, mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir, terbebas dari bakteri pembusuk atau pengurai yang dapat menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, proses pemfosilan. Yang pertama, ada organisme yang telah mati atau terkubur. Seperti yang kita ketahui, bahwa fosil terjadi karena adanya sisa-sisa mikroorganisme yang telah mati atau terkubur. Nah, terbentuknya fosil ini diawali dari adanya mikroorganisme, baik tumbuhan atau binatang yang telah mati, atau bisa juga yang terkubur. Jasad dari mikroorganisme tersebut tertimbun di daerah yang minim dengan oksigen. Setelah adanya mikroorganisme yang mati, jasad dari makhluk yang telah mati tersebut akan tertimbun. Tertimbunnya jasad ini berada di daerah yang minim akan oksigen, atau di daerah yang sedikit kandungan oksigennya. Sedikitnya kandungan oksigen ini akan membuat jasad tersebut tidak cepat hancur. Terjadi dalam waktu yang lama. Salah satu proses terjadinya fosil ini adalah jasad yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama. Memang, untuk menjadi sebuah fosil memerlukan jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa saja hingga bertahun-tahun lamanya. Oleh sebab itu, maka terjadinya fosil ini melalui proses dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, jenis pemfosilan. Yang pertama itu permineralisasi. Permineralisasi adalah suatu proses pengisian dari tiap-tiap lubang oleh mineral-mineral lain yang terdapat dalam tulang atau apapun. Petrifikasi berubah menjadi batu oleh adanya bahan-bahan kimia seperti silika, karbonatan, dan lain-lain. Rekristalisasi adalah proses fosilisasi di mana satu jenis mineral mengkristal ke berbagai jenis mineral lainnya. Yang selanjutnya, cast and mold. Cast and mold merupakan bekas atau jejak yang mempunyai relief tinggi. Sedangkan cast merupakan cetakan rongga suatu fosil yang terisi oleh material. Yang selanjutnya, mumi. Mumi yang biasa kita jumpai di film-film. Frozen mammoth itu adalah pembekuan suatu makhluk hidup yang sudah mati. Fosil ember itu adalah fosil getah pohon. Selanjutnya, bentuk-bentuk fosil. Bentuk-bentuk fosil itu yang pertama globular, yang kedua konikal, yang ketiga spherical, yang keempat discoidal, yang kelima tabular, yang keenam filmate, yang ketujuh biconvex, yang terakhir convex. Kegunaan fosil. Yang pertama, menentukan umur lapisan. Fosil yang ditemukan dalam batuan mempunyai selang waktu yang tertentu. Dengan membandingkan urutan perlapisan batuan sedimen dan kandungan fosilnya, dapat ditentukan umur relatifnya terhadap lapisan lain. Cara ini menggunakan hukum faunal succession dan strata identified by fossils. Untuk korelasi. Korelasi adalah prinsip menghubungkan lapisan yang sama pada batuan.
Dengan melihat kumpulan fosil yang sama pada satu lapisan dengan lapisan lain, maka dapat dihubungkan suatu garis kesamaan waktu pembentukan batuan tersebut. Yang ketiga, menentukan lingkungan pengendapan. Beberapa binatang dapat dipelajari lingkungan hidupnya, misalnya laut, laut dalam, payau, darat. Hal ini akan membantu dalam rekonstruksi paleogeografi dari pembentukan batuannya. Kita lanjut ke filum. Yang pertama, filum protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos pertama, dan bahasa Yunani zoon, yaitu hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kadang-kadang antara algae dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Beberapa organisme mempunyai sifat antara algae dan protozoa. Sebagai contoh, algae hijau Euclenophyta, selnya berflagela dan merupakan sel tunggal yang berklorofil. Bentuk tubuh protozoa biasanya berkisar 10-50 nanometer, tetapi dapat tumbuh sampai 1 mm dan mudah dilihat di bawah mikroskop. Mereka bergerak di sekitar dengan cambuk seperti ekor, disebut flagela. Mereka sebelumnya jatuh di bawah keluarga protista. Lebih dari 30.000 jenis telah ditemukan. Protozoa terdapat di seluruh lingkungan berair dan tanah. Menduduki berbagai tingkat trofik, tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal, atau unisel. Ciri-ciri protozoa. Organismenya uniselular. Yang kedua, hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang ketiga, hidup soliter atau berkoloni. Yang keempat, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang kelima, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Yang keenam, eukariotik. Yang terakhir, alat gerak berupa pseudopodia, cilia, atau flagela. Klasifikasi filum protozoa. Yang pertama, Rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopoda atau kaki semu. Bergeraknya dengan kaki semu yang merupakan penjuluran protoplasma sel. Hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Selanjutnya, flagellata. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Bergerak dengan flagel yang digunakannya juga sebagai alat indera dan alat bantu untuk menangkap makanan. Selanjutnya, ciliata. Alat gerak berupa silia atau rambut getar. Anggota ciliata ditandai dengan adanya silia pada suatu fase hidupnya yang digunakan sebagai alat gerak dan mencari makanan. Ukuran silia lebih pendek dari flagel. Yang terakhir, sporozoa. Adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Cara bergerak hewan ini dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Pembiakan secara vegetatif aseksual disebut juga skizogoni, dan secara generatif seksual disebut sporogoni marga. Manfaat filum protozoa. Yang pertama, zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, Entamoeba coli dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Selanjutnya, radiolaria mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Chlorella selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal. Kita melangkah ke film selanjutnya, yaitu film bryozoa. Bryozoa disebut juga polizoa atau ectoprocta, atau secara umum disebut sebagai hewan lumut, adalah film hewan invertebrata air. Biasanya panjangnya sekitar 0,5 meter. Mereka pengumpan filter yang menyaring partikel makanan dari air menggunakan lofofor yang dapat ditarik. Selanjutnya, bentuk tubuh bryozoa. Bryozoa merupakan hewan mikroskopis yang hidup berkoloni. Setiap koloni terdiri atas beberapa individu yang disebut dengan zooid. Zooid memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti kotak, jembangan, dan lonjong. Klasifikasi bryozoa yaitu Phylactolaemata, Gymnolaemata, Stenostomata, Cheilostomata, dan Stenolaemata. Bagian-bagian fosil dari bryozoa. Yang pertama, tes. Tes adalah keseluruhan tubuh fosil. Yang kedua, holdfast, tempat tertambatnya tubuh porifera pada tempat hidupnya. Yang ketiga, calyx, bagian yang berbentuk vertikal pada fosil.
Yang keempat, monticula, lubang yang ukurannya paling besar pada fosil. Zorium, lubang yang ukurannya sedang pada fosil. Dan zooid, lubang yang ukurannya paling kecil pada fosil. Selanjutnya, filum porifera. Kata porifera berasal dari porus yang berarti lubang kecil atau pori dan fera yang berarti mempunyai. Jadi porifera dapat diartikan hewan yang memiliki pori pada struktur tubuhnya. Diplobastik, simetri radial, tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Porifera merupakan kelompok hewan yang terdiri dari banyak sel yang disebut juga sebagai metazoa. Hewan ini berbeda dengan kelompok metasel lainnya, di mana sel atau jaringan pada binatang ini tidak tersusun secara permanen. Mereka merupakan kelompok hewan metazoan yang sederhana atau masih pada tingkatan sel sendiri. Ciri-ciri porifera: hidup secara sesil, berkembang biak seksual dan aseksual, tidak mempunyai mulut tapi berpori. Tubuh tidak mempunyai jaringan tipis yang permanen, tidak mempunyai sistem syaraf, bersifat multisel, hidup di air terutama di laut. Klasifikasi porifera. Yang pertama, kelas kalkarea. Rangka tubuh kalkarea tersusun dari kalsium karbonat. Umumnya kalkarea sangat kecil, hanya memiliki tinggi sekitar 3-4 inci. Kalkarea umumnya ditemukan di laut dangkal, tapi beberapa spesies dapat hidup di lingkungan laut di kedalaman 4.000 kaki. Yang kedua, kelas hexatinellida. Rangka tubuh kelas ini tersusun dari silika. Terkadang disebut dengan spons gelas, umumnya ditemukan hidup secara individu dengan bentuk silinder atau seperti vas bunga. Terkadang juga bercabang. Selanjutnya, kelas Demospongia. Kelas ini merupakan yang paling umum dijumpai dikarenakan penyebaran spesies yang luas. Hampir 90% dari film porifera ini berasal dari kelas Demospongia. Demospongia bertulang lunak karena tidak memiliki rangka. Bagian tubuh porifera. Yang pertama, osculum. Osculum adalah saluran penyebaran air dari tubuh. Ostium, lubang kecil tempat masuknya air ke dalam tubuh. Spongokol, saluran yang terdapat di bagian tengah tubuh. Holdface, tempat tertambatnya tubuh porifera pada tempat hidupnya. Manfaat porifera, yang pertama sebagai indikator lingkungan pengendapan, yang kedua sebagai penunjuk untuk penentuan lingkungan sedimentasi batuan yang mengandungnya, yang ketiga sebagai korelasi. Yang selanjutnya, filum Coelenterata. Coelenterata sering juga disebut hewan berongga. Istilah Coelenterata diambil dari bahasa Yunani yaitu koilos atau rongga dan enteron usus. Gabungan istilah tersebut tidak diartikan sebagai hewan yang ususnya berongga, tetapi cukup disebut hewan berongga. Pemberian hewan berongga sebetulnya tidak tepat, karena Coelenterata adalah hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh sebenarnya, Acoelomata. Yang tidak dimiliki hanyalah sebuah rongga sentral, yang disebut coelenteron. Rongga gastrovaskuler, rongga tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Bagian-bagian fosil Coelenterata. Yang pertama, exoskeleton. Seluruh bagian fosil Coelenterata. Hipostoma, tempat tertambatnya Coelenterata pada tempat hidupnya. Bagian bawah. Enteron, garis tubuh yang sifatnya semakin lama semakin panjang. Pada nomor 3, dan calyx, ornamen pada tubuh Coelenterata. Nomor 4, 5, oral disc, bagian luar dari oral opening, dan oral opening termasuk tempat masuk dan keluarnya makanan. Ciri-ciri Coelenterata. Yang pertama, sistem gerak dilakukan sel-sel epiteliomuskuler. Hidupnya bersifat polimorfis atau metagenesis, bersel banyak, simetri radial. Sistem pencernaan makanan dilakukan secara intrasel dan ekstrasel. Punya mulut, dikelilingi tentakel. Jenis kelamin monoecious atau dioecious. Struktur tubuh diplobastik. Klasifikasi Coelenterata. Yang pertama, kelas Hydrozoa. Hydrozoa merupakan kelas dari filum Coelenterata. Hydrozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu hydro artinya air, zoon artinya hewan, sebagian besar hidup di laut. Hanya sebagian spesies yang hidup di air tawar. Yang selanjutnya kelas Scyphozoa. Scyphozoa dalam bahasa Yunani yaitu Scypho dan mangkuk dan zoa artinya hewan. Memiliki bentuk dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya. Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Semuanya hidup di laut. Terdapat 200 spesies. Yang terakhir kelas Anthozoa. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani anthos, bunga, zoon, hewan. Merupakan hewan laut yang memiliki bentuk mirip bunga. Anthozoa hidup sebagai polip soliter atau berkoloni dan tidak memiliki bentuk medusa. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.